Melihat sih dari informasi yang saya dapatkan, nampaknya belum terlalu sangat mengkhawatirkan ya. Apalagi kalau diprediksi BMKG ini tepat ya, jadi katanya menghadapi El Nino ini konon lemah dan mengarah ke moderat ya. Jadi bulan September ini konon akan melemah ya ke moderat dan kemudian nanti di bulan Desember akan normal kembali ya, sehingga ya musim hujan nanti diperkirakan yang akan Desember ya, di bulan Desember. Tetapi memang apa namanya ya, kalau kita lihat juga kan sekali-kali masih juga ada hujan juga ya di beberapa tempat ya. Jadi artinya belum terlalu sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi justru yang saya khawatirkan ini yang justru apa namanya yang perlu diantisipasi ini yang konversi lahan justru ini, Mas Bram ya. Karena konversi lahan ini data BPS di 2021 itu antara 60.000 sampai 80.000 hektar yang loss, yang hilang. Nah justru ini yang justru harus diwaspadai gitu ya, karena meskipun hujan normal tetapi kalau lahan pertaniannya berkurang terus seperti ini ya, loss-nya kan tidak kurang dari 1 juta ton ya, GKG ya, gabah kering giling. Ini saya kira yang justru lebih dikhawatirkan ya, karena begini, ketika ada El Nino sebetulnya kita juga ada potensi-potensi lahan yang bisa dimanfaatkan, yaitu di lahan rawa ya. Lahan rawa ini kan apa ya, yang selama ini menggenang kan air akan berkurang dan ini punya potensi bisa digalakkan tanaman-tanaman ya di padi koko maupun juga pajale ya, artinya padi apa namanya jagung dan kedelai ya, itu saya kira juga bisa dioptimalkan ya. Jadi yang penting adalah bagaimana rencana pemerintah secara sistematis untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada ini ya. Di satu sisi memang kita ada ancaman itu ya El Nino, tetapi di sisi lain sebetulnya ada potensi-potensi lahan baru yang kalau ini dimanfaatkan secara optimal pasti tidak akan apa namanya mengganggu lah apa namanya penurunan produksi yang signifikan, saya kira begitu. Oke, baik. Pak Suswono, untuk pernyataan dari BMKG yang mengatakan El Nino ini terjadi di bulan Agustus hingga September. Bahkan kalau kita perhatikan saat ini bulan Agustus saja lahan yang kering sudah banyak sekali begitu ya menurut persentase. Apakah memang nanti di bulan September akan terjadi puncaknya atau justru saat ini memang sedang puncak-puncaknya dari El Nino di Indonesia? Ya tadi saya kalau betul prediksi tadi BMKG ya, jadi El Nino lemah ke moderat ya, kemudian terutama melemah di September ini, memang ini puncaknya berarti ya kemungkinan, dan nanti akan normal di Desember. Saya kira apa yang tentu perlu disiapkan, ditanggulangi oleh pemerintah ini adalah bagaimana ya pengaturan air yang sangat terbatas ini di apa namanya ya dimulailah dari pengecekan dan pemantauan debit air ya di bendungan-bendungan yang ada ya. Seperti di Bogor Katulampa ini sudah kering ya, ini sudah nyata nggak ada air. Ya, kemudian tentu juga normalisasi sungai-sungai dan saluran-saluran sekunder ini untuk daerah-daerah yang masih ada air itu diperbaiki ya untuk bisa mengalirkan ke sawah-sawah itu. Nah, jadi ini yang penting apa pemanfaatkan sisa-sisa air ini yang optimal, jangan sampai terbuang percuma begitu ya. Nah, tentu juga apa sumur-sumur yang barangkali sumur-sumur atau apa air-air tanah ini bisa dimanfaatkan juga ya, pompanisasi ya. Saya kira ini juga bisa digalakkan ya untuk antisipasi di September Oktober ini ya. Mungkin September ini saya kira puncaknya nanti. Nah, kemudian intensifikasi pada daerah-daerah rawa tadi yang saya katakan bahwa rawa ini selama ini kan tidak bisa didaya gunakan, tetapi ini nanti bisa dimanfaatkan ketika apa namanya air sudah menyurut ya, sudah surut ya, itu tentu saya kira akan menjadi potensi lahan baru ya yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Oke, baik. Pak Suswono, Anda juga pernah menjabat begitu ya sebagai Menteri Pertanian di periode 2009 hingga 2014. Sebetulnya selain melakukan upaya pengaturan air, kiranya apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia atau menyelamatkan lahan-lahan kering yang mana juga akan berdampak pada menurunnya produksi pertanian? Ya tentu saja ya ini yang perlu dididik ini kan artinya yang diberitahu dan juga diarahkan adalah para pelakunya yaitu para petani ya. Jadi harus diberikan bimbingan teknis ya. Jadi waktu itu misalnya di saat
saya kira sih mungkin masih berjalan sampai sekarang waktu di saat saya menjabat ya, ada sekolah lapang perlindungan tanaman terpadu ya, SLPTT. Ya ini untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini sudah kita siapkan jauh-jauh hari ya. Jadi supaya dia bisa memanfaatkan sepotensi apapun air yang ada gitu ya, terutama pada saat-saat kering itu ya. Jadi pemilihan varietas tanaman yang cocok apa ya, ini kan harus di lahan yang kering ya. Kemudian penggunaan pupuk yang tepat dan berimbang ya, ini terus harus digalakan ya, agar tanah-tanah kita ini kembali gembur ya, kemudian bisa tentu saja menjadi subur kembali ya. Nah, kemudian tadi ya, jadi penggunaan irigasi yang tepat dan hemat air. Ini saya kira memang harus dididik terus. Petani ini kadang-kadang ketika air banyak, mereka sering tidak mengirit ya, ataupun tidak mencoba untuk bagaimana supaya air jangan sampai hilang begitu saja ya. Nah ini sudah ada sebetulnya di good agricultural practices ya, itu sebetulnya sudah dilakukan penyuluhan ya seperti itu. Nah, jadi yang penting sekarang adalah para petaninya ini supaya jangan kemudian tidak ada aktivitas ya. Dan ini pentingnya para penyuluh-penyuluh untuk terus membimbing para petani kita.